warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana dengan NIM 221230012 dari jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun akademik 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah Islamiyah, dasar normatif dan filosofis, serta pentingnya inklusif dalam akidah. Mari kita dengar apa itu dan apa itu. Mari kita dengar penjelasannya. Apa sih akidah Islamiyah itu? Akidah Islamiyah adalah keyakinan dasar yang dianut oleh setiap muslim, meliputi iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, nabi-nabi, hari kiamat, serta takdir baik dan buruk, atau qada dan qadar. Akidah ini dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang menyebutkan 6 rukun iman sebagai landasan kepercayaan seseorang. Dalam pandangan teologi seperti Imam Al-Ghazali, akidah adalah fondasi yang menentukan apakah amal perbuatan seorang muslim diterima atau tidak. Beliau menekankan pentingnya memiliki akidah yang benar dan lurus agar keimanan seseorang tidak tercampur dengan keraguan atau penyimpangan. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup. Di dalam Al-Quran, kita menemukan banyak ayat yang menjelaskan keesaan Allah, sifat-sifatnya, dasar-dasar keimanan, seperti yang tertulis dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Yang dengan tegas menyatakan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Selain itu, hadis merupakan kumpulan ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman dan memahami ajaran Islam lebih lanjut. Salah satu hadis yang sangat terkenal adalah hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan secara rinci tentang iman, Islam, dan ihsan. Iman yang dimaksud dalam hadis ini adalah kepercayaan kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir baik serta buruk. Hadis ini menjadi dasar kuat bagi ajaran akidah Islamiyah. Dengan berpegang pada Al-Quran dan hadis, umat Islam dibimbing untuk memahami bagaimana seharusnya keyakinan mereka kepada Allah dan segala hal yang gaib atau tidak terlihat, seperti malaikat, takdir, dan kehidupan setelah mati. Nah, para ulama juga telah menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis agar umat Islam lebih mudah memahaminya. Salah satunya adalah Imam Al-Asy'ari yang menyatakan bahwa pemahaman kita tentang Allah harus sejalan dengan keterbatasan akal manusia. Artinya, kita harus percaya kepada Allah dan sifat-sifatnya tanpa membandingkannya dengan makhluk apapun. Bagaimana tentang pandangan Khawarij? Nah, aliran Khawarij yang muncul pada abad ke-7 menginterpretasikan akidah ini dengan cara ekstrim. Mereka menganggap bahwa hanya mereka yang memiliki pemahaman iman yang murni dan bersih dari dosa adalah muslim sejati. Pandangan mereka menyebabkan mereka mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pandangan, bahkan terhadap seseorang muslim yang mungkin melakukan dosa besar. Ini dikenal dengan doktrin takfir yang dipelopori oleh kelompok Khawarij dan menjadi salah satu ciri utama mereka. Seperti itu. Nah, referensi ini didukung oleh penelitian teologis yaitu Ibnu Taimiyah dalam Minhaj As-Sunnah, di mana beliau mengecam sikap ekstrim Khawarij dalam memaknai akidah Islam yang terlalu kaku dan jauh dari moderasi Islam. Oke, selanjutnya yaitu ada dasar normatif dan filosofis akidah. Seperti apa itu? Mari kita bahas. Selanjutnya ada dasar normatif dan filosofis akidah Islamiyah.
Dasar normatif akidah Islamiyah berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai firman Allah menjadi sumber utama dan membentuk akidah. Salah satu ayat yang mempertegas keesaan Allah dan sifat-sifatnya adalah surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang sudah dijelaskan pada pengertian akidah Islamiyah yang tadi sudah dijelaskan ya, di mana Allah digambarkan sebagai Tuhan yang tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan. Hadis Jibril diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim menegaskan 6 rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Yaitu apa saja? Yang pertama, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, takdir baik. Nah, secara filosofis, akidah Islamiyah menekankan kepasrahan penuh kepada kehendak Allah yang disebut dengan istilah taslim. Pendekatan ini juga dipegang oleh Imam Al-Asy'ari dalam salah satu tokoh besar dalam teologi Islam yang menekankan bahwa akal manusia memiliki keterbatasan dalam memahami kehendak dan kebijakan Allah. Nah, bagaimana tentang aliran Khawarij ini? Nah, aliran Khawarij menolak pemahaman ini dengan mengedepankan interpretasi literal dan kaku terhadap teks-teks agama. Mereka berpendapat bahwa setiap dosa besar akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Sebuah pandangan yang juga dikritik oleh ulama besar seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Mawardi yang menilai bahwa pandangan ini terlalu jauh dari sifat rahmat dan toleransi yang diajarkan oleh Islam. Mereka menilai bahwa Khawarij keliru dalam memahami sifat Allah, terutama terkait dengan konsep ampunan dan keadilan ilahi. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya sikap inklusif dalam berakidah. Bagaimana sih? Yuk kita bahas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih pentingnya sikap inklusif dalam berakidah. Dalam konteks berakidah, Islam menganjurkan sikap inklusif dan moderasi yang dikenal dengan istilah wasatiyah. Sikap ini menekankan pentingnya membuka ruang dialog dan menerima perbedaan pandangan selama dalam masih batas-batas syariat. Ada dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang mengajarkan bahwa semua muslim adalah saudara, sehingga perpecahan di antara umat seharusnya dihindari. Sikap inklusif ini juga ditekankan oleh banyak ulama modern seperti Yusuf Al-Qaradawi yang mengajarkan pentingnya menerima perbedaan dalam aspek furu atau cabang-cabang hukum, selama landasan utama akidah itu tetap dijaga. Nah, bagaimana tentang pandangan Khawarij? Nah, di sisi lain menunjukkan contoh nyata sikap eksklusif yang menolak perbedaan pandangan. Mereka mengkafirkan kelompok-kelompok muslim yang berbeda pandangan dengan mereka, sehingga menciptakan perpecahan yang serius dalam sejarah umat Islam. Sikap mereka yang berujung pada berbagai pemberontakan dan konflik berdarah yang tercatat dalam sejarah Islam, seperti peristiwa pemberontakan mereka di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, menjadi pelajaran penting bagi umat Islam untuk menghindari sikap ekstrim dan berakidah. Sebagaimana diingatkan oleh ulama seperti Ibnu Qasim al-Jauziyah yang menekankan bahwa sikap moderasi adalah inti dari ajaran Islam. Sekian penjelasan dari saya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.